Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alta Pratama. NPM saya 234111141. Saya di sini akan menjelaskan pengertian manajemen dan fungsi-fungsinya beserta kesimpulannya. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Yang kedua, fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan. Salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Kami juga akan jelaskan fungsi manajemen berikutnya, yaitu pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Yang keempat, koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah bertujuan untuk koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. 5. Pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewat. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, yaitu jenis fungsi-fungsi. Jenis fungsi-fungsi ini jelaskan berbagai macam juga. Contohnya seperti perencanaan. Jenis ini memiliki kegiatan dengan tujuan menentukan arah perusahaan ke depannya. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi landasan strategi yang hendak dibuat. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk menilai keefektifan rencana tersebut. Jenis manajemen untuk penyusunan SDM yang dimiliki perusahaan. Ini sudah menjadi tugas dari manajemen perusahaan. Contohnya dalam bidang peningkatan keahlian atau pengembangan, proses rekrutmen dan sebagainya. SDM di perusahaan penting untuk ditingkatkan agar perusahaan berkualitas karena manusia adalah penggerak dari perusahaan. Pengarahan. Pada jenis ini, manajemen perlu mempersiapkan pekerjaannya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan prioritas. Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai tupoksi masing-masing perlu dilakukan agar tidak saling tumpah tindih. Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, diperlukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan prosesnya sesuai dengan standar yang ada. Koordinasi dilakukan dengan berinteraksi dengan orang yang terlibat dengan perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuan adanya fungsi ini untuk membuat persaingan internal perusahaan menjadi lebih sehat dan produktif. Pelaporan bertugas dalam mendokumentasikan semua kemajuan yang diperoleh dari perusahaan yang penting bisa dirilis bersama evaluasi. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki apa yang salah. Penetapan anggaran. Jenis fungsi manajemen juga tidak lepas dari penetapan anggaran yang juga termasuk dalam proses perencanaan. Tugas manajemen perusahaan perlu untuk menyusun keuangan dan baik atau untuk menilai apakah sudah tercapai target atau tidak. Instruksi. Jenis manajemen ini berguna untuk memberikan perintah atau memandatkan tugas kepada seseorang sesuai dengan keahliannya.
jadi dapat melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi ini juga tidak terlepas dari fungsi pengawasan dan koordinasi. Motivasi. Fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan perlu melahirkan adanya motivasi. Motivasi berguna untuk membuat kinerja karyawan menjadi lebih optimal. Contoh motivasi adalah lingkungan yang nyaman, gaji yang sesuai, reward, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen tersebut memiliki peran penting untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Disimpulkan juga bahwa manajemen merupakan landasan dari kegiatan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang enak didengar. Sekian, terima kasih.